Halo semuanya, selamat datang di podcast PKN bareng kami. Namaku Hasna. Dan aku Queenie. Nah, pada podcast kali ini kita tuh bakal ngobrol santai, tapi bermakna banget tentang demo yang terjadi baru-baru ini, yaitu demo DPR pada Agustus 2025. Nah, bener banget nih. Waktu itu tuh viral banget gak sih kejadian ini sampai muncul tagar tuntutan rakyat 17+8. Bahkan ya, kalau kalian tuh buka Instagram, TikTok, atau media sosial yang lainnya tuh, profil-profil orang tuh pada jadi warna pink hijau gak sih guys? Bahkan sampai sekolah kita, SMA Negeri 3 Bandung itu, dialihkan pembelajarannya menjadi online. Selain itu juga ini tuh merupakan salah satu dampak dari demo ini karena kan begitu tidak kondusif gitu ya. Oke, nah jadi hari ini tuh kita akan kupas tuntas bareng-bareng nih tentang masalah ini. Jadi apakah kejadian ini tuh menjadi cerminan bahwa demokrasi di Indonesia tuh lagi gak baik-baik aja? Nah, biar gak sepi-sepi banget nih bersama kita tuh udah ada dua narasumber yang keren banget, yaitu Akbar dan Hafiz. Halo Akbar dan Halo. Hafiz. Ya, tetap kenal diri dulu. Halo senang, ini senang banget bisa diundang di podcast ini untuk diskusi tentang hal yang penting banget untuk kita semua sebagai rakyat Indonesia. Iya, apalagi kita tuh sebagai pelajar juga harus tahu lah gimana posisi rakyat dan pemerintah dalam berkait konstitusi. Ya, bener banget guys. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, tentunya kita harus tahu dulu dong latar belakang dari demo ini tuh apa sih? Nah, coba Bar bisa jelasin nggak kenapa kira-kira bisa sampai terjadi demo ini? Nah, sebenarnya demo yang kemarin itu merupakan luapan kekecewaan rakyat terhadap DPR. Salah satu poin utamanya itu adalah karena adanya proposal tunjangan rumah untuk anggota DPR. Nah, mereka tuh minta untuk membatalkan kebijakan itu karena itu bisa dibilang itu berlipat ganda daripada UMR. Gaji rata-rata orang biasa juga. Nah, mereka juga meminta transparansi gaji, kemudian macam-macam lagi yang dibatalkan dari kenaikan gaji DPR juga secara umum ya. Nah, selain itu memang buruh dan dari berbagai serikat yang ikut turun ke jalan, mereka meminta macam-macam kebijakan terkait ketenagakerjaan itu juga direalisasikan dan juga kenaikan upah minimum bagi buruh. Wah, ternyata untuk masalah dari demo DPR tuh cukup banyak dan cukup kompleks banget ya guys. Bener banget tuh, rakyat tuh ngerasa kalau dia tuh sama ini gak didengar. Akhirnya mahasiswa, aktivis, sampai masyarakat umum tuh turun ke jalan, ke depan gedung DPR buat demo. Terus gimana sih respon pemerintah pada saat itu? Pemerintah tuh awalnya nutup telinga, alias nggak ngerespon apa-apa tentang hal ini. Apalagi anggota anggota DPR yang lagi di demo. Nah, karena itulah muncul tuntutan 17+8, tuntutan rakyat. Nah, ini tuh semacam guideline untuk pemerintah buat nentuin mau mulai dari mana Indonesia harus berbenah. 17+8 ini tuh nggak cuman mencakup tuntutan jangka pendek, tapi ada jangka panjangnya juga sampai setahun ke depan. Nah, bener banget sih guys. Aku tuh bahkan banyak gitu ya ngeliat influencer yang speak up juga gitu tentang tuntutan rakyat 17+8 ini. Nah, tapi sebenarnya tuh suara-suara dari rakyat tuh sebenarnya didengar gak sih guys sama pemerintah? Sebenarnya waktu itu ada 3 poin yang terrealisasikan. Ada pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta pembatalan fasilitas baru termasuk pensiun. Lalu sudah ada publikasi terkait transparansi aturan gaji, tunjangan rumah dan fasilitas dewan, serta dorongan kepada Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK. Cuman untuk yang lainnya nih ya katanya sih masih progres. Tapi sebenarnya di sini tuh suara rakyat tuh penting banget gak sih? Karena kalau misalkan gak ada tekanan dari publik, pasti pemerintah juga bakal tetap tutup telinga, mata, sama mulut mereka terhadap peristiwa ini. Setuju banget, Win. Nah, tadi kan kita tuh udah ngebahas panjang lebar banget nih tentang latar belakang dari adanya demo DPR kali ini. Nah, tapi sesuai dengan kabar yang beredar gitu ya, katanya demo ini tuh ujung-ujungnya tuh jadi anarkis gitu guys. Nah, menurut sumber dari kompas.com, banyak banget nih gedung-gedung atau fasilitas umum yang dibakar. Terus sempet juga nih katanya demo live TikTok itu sempat di-ban selama demo karena itu tuh kayak
cerminan suara rakyat itu dibungkam gitu. Dan ada juga peristiwa penindasan ojol, oleh mobil Brimob. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari sisi konstitusi, sebenarnya demo yang baik dan benar tuh kayak gimana sih, guys? Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 3, rakyat tuh punya hak buat nyampein pendapatnya di muka umum. Jadi, demo itu sah-sah aja, asal dilakukan secara damai, kondusif, dan sesuai hukum. Tapi kenapa sih demo kemarin itu ujung-ujungnya bisa jadi anarkis? Sebenarnya itu bisa terjadi karena rakyat itu merasa frustasi bahwa suara mereka itu tidak didengar oleh pemerintah. Nah, ini tuh suatu hal yang dapat menimbulkan emosi di dalam eh, hati rakyat itu. Nah, ketika hal ini terjadi itu juga ada orang-orang yang apa, oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut, lalu juga ada orang-orang yang jadi terprovokasi, mereka terlalu marah. Akhirnya ya jadinya kacau. Ya, kadang yang bikin anarkis itu bukan dari masa utamanya, tapi dari sebagian orang yang masuk cuma buat manas-manasin. Dan sayangnya yang kena cap jelek itu ya kita semua. Padahal sebagian besar peserta demo itu niatnya cuma mau nyuarain pendapatnya gitu. Nah, terus juga sebagai tambahannya sedikit ya bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 itu ditegaskan bahwa ada yang namanya itu sistem checks and balance. Nah, jadi ketika rakyat menyuarakan pendapatnya bahwa ini ada suatu kebijakan yang melanggar konstitusi, nah itu tuh sebenarnya suatu bentuk dari pengawasan publik juga terhadap kinerja pemerintah. Nah, berarti bisa dibilang bahwa demo ini tuh bukan ancaman nggak sih buat negara, tapi jadi mekanisme kontrol rakyat terhadap kekuasaan gitu ya? Betul, tapi tetap harus diingat bahwa demo tersebut harus dilakukan secara damai dan tanpa adanya kekerasan. Nah, oke, sekarang aku mau tahu nih pendapat kalian. Menurut kalian, demo DPR yang kemarin itu lebih mencerminkan demokrasi yang hidup atau malah ke pelanggaran hukum sih? Kalau menurut aku itu demokrasi yang hidup karena rakyat masih berani bersuara. Masalahnya tuh bukan pada demonya, tapi gimana cara negara meresponsnya. Kalau responnya represif, justru justru di situ pelanggaran demokrasinya muncul. Nah, setuju tuh. Jadi demo itu kan bagian dari check and balance ya tadi seperti yang saya sudah sebutkan. Nah, tapi kita juga nggak bisa tutup mata bahwa memang ada oknum-oknum yang membuat si demo itu rusuh tuh. Nah, saat bagian tersebut muncul, kadang pemerintah tuh langsung menggeneralisasi bahwa si demo ini tuh adalah sebuah bentuk apa ya, perlawanan terhadap pemerintah, apa separatisme Hmm. yang violent, yang kasar gitu. Ya. Padahal ya kan nggak juga. Oke, jadi sebenarnya, yang jadi tantangan, untuk, hal ini tuh, kita tuh harus menjaga agar kebebasan berpendapat tuh tetap dalam koridor hukum dan etika ya, guys, ya. Betul. Intinya tuh kita tuh butuh culture of dialogue. Budaya Oke tuh. diskusi dan dengar pendapat. Nggak semua dianggap kritik itu sebagai serangan, tapi kadang kritik itu sebagai kepedulian. Wah, bagus banget tuh istilahnya, culture of dialogue. Kan kalau misalkan rakyat sama pemerintah sama-sama saling dengar, demokrasi kita tuh bakal berjalan dengan sehat. Nah, di sini juga letak pentingnya pendidikan politik dan juga kesadaran konstitusional bagi rakyat. Nah, guys, jadi kita tuh sebagai generasi muda juga punya peran penting ya dalam konteks ini. Kadang orang tuh mikir gitu ya, urusan politik tuh jauh banget dari kehidupan pelajar. Padahal semuanya itu nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya tuh kayak demokrasi kemarin, banyak mahasiswa ikut turun ke jalan. Padahal kan sebagai anak muda, kita tuh nggak harus langsung turun ke jalan loh untuk bisa menjaga demokrasi. Betul banget. Menurut saya juga langkah paling sederhana tapi penting adalah kita harus menaik konstitusi terlebih dahulu. Kita harus tahu hak-hak kita itu apa aja sih, kemudian kewajiban kita itu apa aja, lalu batasan-batasannya itu apa aja. Misalnya, kita tuh harus tahu bahwa kita memiliki hak untuk berekspresi secara bebas, itu kita harus tahu. Tapi kita juga harus tahu juga bahwa dalam berekspresi secara bebas itu kita punya kewajiban untuk tidak menyebarkan kebohongan, hoax, dan juga tidak menyebarkan ujaran kebencian. Itu tuh suatu hal yang banyak orang anggap itu kecil, itu sepele, tapi pengaruhnya bisa lumayan besar itu. Aku tambahin juga,
kita bisa berpartisipasi lewat cara yang kreatif, kayak bikin konten edukatif, diskusi publik, dan podcast kayak gini. Itu juga bentuk nyata partisipasi demokrasi. Dan menurut aku yang paling penting tuh kita jangan apatis. Jangan mikir, ah ngapain sih peduli sama politik, toh kita juga masih muda. Padahal kan ujung-ujungnya tuh semua kebijakan itu tuh bakal berpengaruh bagi kita semua. Nah, itu betul. Kadang karena kita masih muda ya, sedangkan orang-orang yang membuat kebijakan kita itu orang-orang yang golongan tua lah ya. Kita tuh bisa merasa bahwa suara kita sebagai muda tuh disepelekan, tidak didengar. Tapi justru itu alasan kenapa kita harus aktif. Kita muda, kita punya energi, kita punya cara pandang, cara berpikir yang baru yang bisa jadi solusi untuk masalah lama. Seperti yang pernah dituturkan oleh Soekarno bahwa berikan saya 1000 orang tua, niscaya akan saya cabut Semeru dari akarnya, tapi berikan saya 10 pemuda, niscaya saya akan guncangkan dunia ini. Kalau boleh jujur nih, kadang perubahan besar tuh justru dimulai dari anak-anak muda. Sejarah udah nunjukin dari zaman Gerakan Nasional, Reformasi 1998, sampai sekarang. Generasi muda selalu punya peran penting. Nah, keren banget, Fis. Jadi bisa dibilang gitu ya, tugas kita tuh sekarang bukan cuma belajar teori demokrasinya aja, tapi juga kita tuh harus belajar gimana sih cara mempraktikannya ke kehidupan nyata. Nah, caranya gimana sih? Ya tadi, bisa lewat diskusi, bisa lewat karya, ataupun podcast kayak kita gitu. Iya dong, karena belajar demokrasi itu nggak selalu harus lewat orasi aja, tapi bisa lewat hal-hal positif lainnya yang bikin orang lebih sadar dan peduli sama negaranya. Jadi, kalau generasi muda udah paham konstitusi, udah melek digital, dan gak takut bersuara, masa depan demokrasi Indonesia pasti bakal jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa, selain hak, kita punya kewajiban untuk menjaga persatuan dan kedamaian. Jadi kalau mau nyuarin pendapat, tetap jaga etika, dan jangan saling menjatuhkan. Setuju banget. Jadi intinya anak muda tuh harus berani, tapi harus bijak juga gitu. Suara kita tuh penting, tapi jauh lebih penting lagi untuk gimana sih cara kita untuk menyampaikannya. Setuju banget, Has. Karena kalau bukan kita yang peduli, ya siapa lagi? Nah, jadi bisa kita simpulin nih bahwa demo DPR Agustus 2025 itu bukan cuma soal protes, tapi juga menjadi pengingat nih bahwa rakyat itu ternyata masih peduli loh sama konstitusi di negara ini. Tapi ini juga jadi peringatan guys, bahwa demokrasi itu bisa disalahgunakan kalau misalkan rakyat dan pemerintahnya itu gak terus mengawasi. Oke, mungkin dari Akbar sama Hafiz ada yang pengen disampaikan gak nih ke penonton-penonton sebagai penutup dari podcast ini? Kalau menurut aku, penting banget buat kita, terutama Gen Z, buat nggak cuek sama isu-isu politik. Kadang kita ngerasa itu tuh urusan orang lain. Padahal keputusan DPR atau pemerintah tuh bisa banget berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ayo mulai dari hal-hal kecil seperti baca berita dari sumber yang jelas, terus juga berani nanya dan berdiskusi. Setuju banget tuh. Dan satu hal lagi, kita sebagai warga negara yang baik, yang cerdas, yang kritis, kita tuh nggak boleh yang namanya tuh FOMO, yang cuma ikut-ikutan opini di media sosial tanpa nyari tahu dulu kebenarannya kapasitas itu seperti apa. Demokrasi itu bukan cuma soal turun ke jalan, kita bakal pagar gedung DPR atau apa enggak, tapi juga soal bagaimana caranya kita bisa melihat situasi di sekitar kita seperti apa, dan kita harus bisa menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Kita harus bisa berpikir kritis, dan setelah itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan pemikiran kita itu, pendapat kita itu, supaya tidak ujungnya menjadi suatu hal yang buruk bagi kita semua. Oke, wah ternyata seru banget ya obrolan kita hari ini. Sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih banget nih buat Akbar sama Hafiz yang udah bersedia nih jadi narasumber dalam podcast kali ini. Nah, makasih juga buat para penonton yang udah stay sama kita sampai akhir. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa jadi warga negara yang Cerdas, kritis, dan cinta konstitusi. Dadah!